Baik, kita ke peserta kelima ya. Wah, ini temanya cukup bagus. Ya. Apalagi ya gimana? Ya, kita dengarkan saja ya. Dia itu tema dengan peran ayah dalam pendidikan anak. Sebuah ilmu parenting dan menekankan peran seorang ayah dalam pendidikan anak itu seperti apa. Kepada Bapak Benitorio Avianto, kami persilahkan ke panggung. Hadirin aplausnya dong. Berikan aplausnya. Pak Benito, apakah membutuhkan standing mic atau mau standing mic-nya dipakai atau tidak? Oh iya. Nah, sudah siap Pak? Siap. Baik. Kepada Bapak Benitorio Avianto dengan tema peran ayah dalam pendidikan anak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya mau kasih pantun dulu nih. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya main ke sumur. Bagi yang memberi salam, saya doain semoga panjang umur. Amin. Terima kasih kepada teman-teman di Kemenko Perekonomian yang sudah melakukan inovasi di bulan Ramadan ini sehingga acara tausiah ini dapat terselenggara. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah kita pada tahun ini dapat memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema tentang peran ayah di dalam pendidikan anak. Jadi kalau kita lihat bahwa anak itu merupakan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah yang bertanggung jawab atas pendidikan anak? Apakah sekolah atau gurunya, atau orang tua yang langsung mendidik anaknya? Dalam Al-Quran surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi jelas sekali bahwa tanggung jawab anak, tanggung jawab pendidikan anak adalah pada orang tuanya. Tetapi dalam tema ini saya ingin mengangkat spesifik bagaimana ayah dapat berperan dalam pendidikan anak. Karena dalam fenomena kehidupan sehari-hari, saya lihat peran ayah relatif minim di dalam pendidikan anak. Kalau saya lihat pada saat sekolah online, selalu ibu yang mendampingi anak. Pada saat rapat wali murid di sekolah, selalu ibu yang hadir. Saya lihat hanya segelintir ayah yang hadir dalam pendidikan anak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin memberikan renungan khususnya bagi diri saya sendiri maupun bagi hadirin yang menyaksikan tausiah ini. Jadi anak-anak sekarang ini saya melihat kurang sekali mendapatkan sentuhan dari sang ayah. Dari pagi sampai malam ketika tugas sekolah banyak, selalu ibu yang hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak kita itu tidak mendapatkan sisi maskulin atau sisi tegas dari seorang ayah. Untuk itu, saya juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian juga seorang pria atau seorang ayah adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Dalam berbagai media massa, kita melihat anak-anak perempuan
itu mudah sekali jatuh cinta karena mereka sebenarnya mencari sosok figur seorang ayah yang tidak didapatkannya dari keluarganya. Atau anak laki-laki yang juga mencari figur sosok seorang ayah yang kadang-kadang membuatnya dia terjerat dalam dunia LGBT. Jadi ayah ini sangat penting kehadirannya di dalam kehidupan anak. Untuk itu, dalam bulan Ramadan ini saya mengajak pada diri saya dan pada hadirin, terutama bagi ayah, marilah hadir di dalam kehidupan pendidikan anak. Jadilah figur yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak menemukan keseimbangan di dalam hidupnya. Dengan demikian anak-anak kita dapat tumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan percaya diri dalam menatap masa depannya. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak para ayah dan calon ayah, marilah berkontribusi dan hadir di dalam pendidikan anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Benito atas tausiahnya tentang peran seorang ayah dalam pendidikan anak ya. Tidak bisa kita pungkiri, itu penting sekali. Karena kalau kita tinggalkan ke ibunya saja, untuk apa ayahnya ada. Baik. Baik, yang pertama kami persilakan komentar dari Ustaz Miftah Sururi. Silakan. Baik, kalau dilihat dari penyampaiannya sangat berwibawa, ini meyakinkan ini Pak Defri. Saya tidak banyak komentar, cuman saya masuk ke sedikit terkait dengan konten ya. Kalau misalnya kita menyampaikan tadi rumusan masalahnya, misalnya bahwa sekarang kita melihat di dunia sekarang menemani belajar ibu, yang mengambil rapor ibu ya. Nah, rumusan masalah ini mungkin yang perlu kita problemkan dengan contoh-contoh sederhana. Tadi disebutkan, marilah kita di bulan Ramadan ini ayah mengambil peran. Ya barangkali contoh sederhananya ikut berbuka puasa bersama, sahur bersama, pergi ke masjid bersama-sama, sehingga terasa kehadiran seorang ayah ada di situ. Untuk calon ayah yang ingin berumah tangga nanti, mungkin diambil referensinya. Bapak-bapak yang ingin calon ayah ini bisa membaca buku referensi yang pernah saya baca dengan judul seperti apa, sehingga akan lebih menambah lagi muatan tausiahnya. Secara umum saya melihat sudah bagus, cuman memang kalau kita masuk lagi kepada Al-Quran Hadis, perlu diperbaiki cara membaca Al-Quran Hadis yang baik. Itu saja sih. Mungkin kita perlu belajar tahsid lagi nanti bersama-sama, Pak Defri. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Ustadz Miftah atas komentarnya pada Pak Benito Rio. Baik, selanjutnya Ibu Ustazah Daryani, kami persilakan. Baik, ini agak berat saya untuk berkomentar. Kenapa? Karena saya kebetulan bergerak di penggiat keluarga yang memang membahas ya, menangani kasus-kasus tentang LGBT yang saat ini sedang berjuang di pemerintahan. Untuk undang-undang saja begitu banyak tantangan dan kita banyak kalah untuk beberapa poin undang-undangnya. Baik, memang iya betul tadi materinya ini sangat bagus ya, peran ayah dalam pendidikan anak. Cuma memang tadi saya dari awal sampai akhir belum menemukan apa contoh konkretnya yang harus ayah lakukan. Ya mungkin saja bukan hanya di bulan Ramadan ya. Ketika mungkin teman-teman saat ini yang memang pergi pagi, pulang sore ya, bahkan mungkin sampai malam, berangkatnya anak masih tidur, pulangnya anak sudah tidur gitu ya. Nah kira-kira diisi itu harusnya disampaikan apa sih yang memang harus bisa dilakukan. Misalnya mungkin ketika jam istirahat menelpon anaknya atau bagaimana gitu ya, untuk menjaga kedekatan dengan anak. Karena memang kalau hanya di bulan Ramadan seperti contoh tadi Ustadz Miftah sampaikan, hanya pada saat berbuka puasa saja, berarti nanti setelah Ramadan akan bias lagi peran ayah itu. Nah mungkin nanti jadi beberapa pertimbangan teman-teman yang saat ini dikodratkan ya menjadi seorang ayah atau seorang bapak. Untuk secara penyampaiannya insya Allah sudah bagus ya, dan sudah sampai ke hati teman-teman, dan ini memang jadi PR kita saat ini.
karena memang mereka yang LGBT tadi donasinya sangat besar donaturnya ya, dan kita bergerak dari bawah, dari lingkungan yang terkecil saja ya, kita selamatkan keluarga kita. Barakallah, Pak Benito ya, Pak Benito Rio ya. Masya Allah ini materinya sangat menggugah semuanya. Barakallah. Terima kasih komentarnya, Saudara Daryani. Ini dari Pak Benito, ada tanggapan dan juga mungkin permohonan dukungan kepada Pak audiens. Terima kasih pada Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah atas masukan kepada saya. Semoga lain kali bisa lebih baik lagi. Dan mohon dukungan teman-teman dengan mengisi link yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Benito. Sudah peserta yang